Jumpa lagi dengan saya Surjandi. Hari ini saya akan sharing atau cerita eh, pengalaman saya bagaimana paper itu tidak terbit prosidingnya. Eh, Hal ini saya sharingkan supaya bisa belajar atau listen learn dari pengalaman saya ini. Ya, bagaimana menulis artikel supaya tidak sampai ditolak atau tidak terbit. Nah, ini lebih kepada tidak terbit pada saat prosidingnya. Oke. Pertama, ada beberapa tempat atau website yang digunakan untuk submit paper kita. Ya. Contohnya easychair.org dan edas.info. Dua tempat ini biasanya digunakan untuk submit artikel yang kita miliki. Nah, pada saat penulisan artikel, biasanya masing-masing itu mempunyai format tersendiri. Ya, nah, saya akan coba sharingkan uh, problem atau permasalahan yang pernah saya hadapi. Jadi saya pernah 3 kali prosiding saya tidak terbit. Oh, sebelum contoh-contoh yang saya sharingkan, nah ini adalah tahapan bagaimana uh, artikel itu bisa sampai terbit, khususnya untuk conference ya. Nah, tahapan pertama itu dimulai dengan penulisan artikel. Biasanya pada saat kita menulis artikel, itu ada template yang harus kita ikuti, IEEE maupun ACM, ya atau Springer, ya review at Springer. Nah, saya punya pengalaman 5 artikel yang tidak terbit di proceedingnya. Ya, walaupun saya udah presentasi. Jadi kalau lihat di gambar ini, bisa lihat pertama itu kita tulis artikel. Pastikan sesuai template mereka. Lalu kita mengirimkan artikel submission proses. Setelah kita berhasil upload kita punya artikel, nah kita akan masuk ke fase review. Setelah di-review, nah kita akan masuk ke fase penerimaan atau penolakan artikel. Kalau kita ditolak, ya artinya tidak diterima, maka kita akan perbaiki artikel berdasarkan review yang sudah diberikan, lalu kita bisa submit artikel ulang ke conference berbeda. Ya. Nah, kalau kita diterima, ini yang penting. Kita diterima, kita perbaiki artikel kita, lalu kita presentasikan artikel tersebut. Dengan kita berhasil mempresentasikan, bukan berarti artikel kita terbit. Nah, ini yang menjadi problem. Ya, hal ini yang saya mau sharingkan di video. Ternyata beberapa artikel saya setelah dipresentasikan, prosedurnya tidak terbit. Nah, ini yang menjadi sebuah masalah. Kalau prosedurnya nggak terbit, berarti kita mesti perbaiki, lalu kita submit ulang artikelnya. Nah, kenapa sampai ini menjadi masalah? Nah, ini kita akan lihat di screen di slide berikutnya ya. Kalau prosedurnya terbit, maka setelah itu indeks. Itu nggak jadi masalah. Tapi pada saat prosedurnya nggak terbit atau paper kita nggak terbit, itu akan jadi masalah. Ya, nah ini akan saya sharingkan. Kita harus mengikuti template yang sudah disediakan. Ya, intinya itu di mana ada format tulisan, format huruf, penulisan caption, referensi, bahasa yang digunakan. Nah, kalau bahasa Indonesia, biasanya kita suka lupa tabel-tabel, gambar-gambar yang kita buat itu masih dalam bahasa Indonesia.
Nah, itu jadi isu. Ya. Referensi itu udah mandatori, silahkan bisa menggunakan Mendeley atau Zotero. Ya, jangan tidak menggunakan referensi ini gitu. Kita bisa menggunakan Mendeley, Zotero. Ya, ini adalah template yang biasanya sudah disediakan oleh IEEE, jadi kita tinggal mengikutinya. Ya, tapi somehow ada beberapa hal yang kita nggak sadari ternyata kita merubah template-nya. Ya, simpelnya kita mengikuti aja template-nya. Ya, reference dua ini diikuti. Kita lihat pada slide berikutnya yang biasanya kita lakukan kesalahan. Nah, ini dia. Biasanya kita bisa merubah format font yang jadi Times New Roman 9, Times New Roman 8 gitu. Kita rubah-rubah gitu. Nah, ini jangan jadi. Atau kita tidak sadar pada saat kita copy paste ternyata berubah. Ya, ini jangan sampai terjadi. Kita merubah format table. Nah, kita bisa lihat ya bahwa tabelnya dikasih headernya dikasih apa shadow and so on. Padahal itu nggak boleh. Terus kalau dilihat juga spasi di dalam template-nya itu ada yang ada space, ada yang nggak ada. Nah, fontnya juga ada font 8, font 9. Nah, ini berubah-ubah. Ini juga jangan dilakukan. Ya. Pada saat kita figur, nah bisa dilihat ya. Fit titik dua titik calculation result. Nah, titiknya nggak ada. Padahal template isinya apa? Habis calculation result, titik. Lalu di bawahnya itu benar. Di bawahnya itu kita tulis the figure. Padahal di atas itu fit titik dua. Kalau fit titik dua ya, the fit titik dua. Jadi kalau harus silakan ikuti template. Berubah jadi the figure dua. Karena figur 2 itu nggak ada. Ada fake 2 stick ya. Kecil. Banyak hal yang masih dirubah-rubah. Jangan menggunakan dua citasi. Kalau IEEE biasa citasinya pakai bracket. Ya, kalau bukan contohnya apa? Apa itu pakai bukan pakai square tapi dia pakai kurung buka kurung tutup. Nah, ini jangan. Ya, nah ini beberapa kesalahan yang pernah saya temui gitu ya. Yang menjadi sebuah permasalahan di dalam penulisan paper saya. Walaupun sudah dipresentasikan, ternyata akhirnya nggak terpilih. Ya. Nah, mudah-mudahan contoh-contoh ini bisa menjadi lesson learn ya sehingga kita tidak jangan sampai pada saat udah presentasi ternyata nggak. Oke. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silakan semangatkan. Terima kasih. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Kalau memang ada video yang mau dituliskan atau saya pesankan, bisa email ke saya. Thank you.